Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Musyawar Zikri Lagisnar dengan NIM 2102056020022 di mata kuliah ototronik untuk mempresentasikan materi yang telah saya pelajari selama tengah semester ini pada matkul ototronik. Pertama, dasar listrik pada kendaraan motor. Sistem kelistrikan pada motor adalah komponen vital yang mengatur pengoperasian semua sistem elektronik dan elektrik pada kendaraan motor. Berikut komponen dasar dalam sistem kelistrikan motor, kayak aki. Seperti aki. Aki adalah sumber listrik utama pada motor. Dia berfungsi untuk menyimpan energi dalam bentuk kimia, kemudian mengeluarkan output listrik untuk menghidupkan motor dan sistem lainnya saat mesin tidak berjalan. Yang kedua, kelistrikan pencahayaan. Ini mencakup lampu depan, lampu belakang, lampu rem, lampu sen, ataupun lampu lainnya yang mengeluarkan output cahaya. Kemudian ini diatur oleh saklar dan sistem kabel yang terhubung ke sistem daya utama, yaitu baterai atau aki. Yang ketiga ada fuse atau saklar pengaman. Fuse ini komponen yang penting dalam sistem kelistrikan. Kenapa penting? Dia penting karena dengan adanya fuse ini dia bisa melindungi perangkat elektronik ataupun listrik yang mengalami korsleting jika terjadinya error atau kelebihan arus. Jika arus melebihi batas yang ditentukan, fuse ini akan otomatis memutus arusnya untuk mencegah kerusakan lebih lanjut. Yang keempat ada stator dan rotor. Ini merupakan sistem pengisian dan pembangkit listrik. Stator adalah bagian tetap yang menghasilkan medan magnet, sementara rotor itu berputar di dalamnya. Ketika motor menyala, rotor berputar dan menghasilkan listrik yang diperlukan oleh sistem. Gambar yang mungkin menampilkan stator dan rotor seperti di samping. Baik, kemudian dilanjutkan dengan dasar elektronika pada kendaraan motor. Di sini yang saya jelaskan ada tiga, yaitu ECU, Engine Control Unit, injeksi bahan bakar, kemudian ABS atau Anti-Lock Braking System. Yang pertama adalah ECU. ECU adalah pusat pengendalian elektronik pada motor yang mengumpulkan data dari sensor-sensor dan menggunakan algoritma kontrol untuk mengatur fungsi-fungsi mesin seperti pengampian, injeksi bahan bakar, dan peredam emisi. Yang kedua ada injeksi bahan bakar elektronik. Motor sekarang dengan sistem injeksi bahan bakar elektronik yang mengatur jumlah bahan bakar yang disemprotkan ke dalam ruang bakar berdasarkan berbagai parameter seperti kecepatan mesin, beban, dan suhu. Dan rata-rata motor yang menggunakan injeksi bahan bakar sekarang adalah Mio atau Matic dan sejenisnya. Kemudian ada ABS atau Anti-Lock Braking System. Sistem pengereman anti terkunci menggunakan sensor roda yang mendeteksi kecepatan putaran roda dan ECU untuk mengontrol tekanan pengereman sehingga roda tidak terkunci saat ketika mengerem di permukaan licin. Jadi ABS ini fungsinya mirip seperti ketika kita mengendarai motor kemudian lewat di jalan yang licin. Ketika ABS ini nyala, maka pengeremannya akan menyesuaikan dengan putaran roda dan kecepatannya. Ketika ABS ini di kendaraan ini tidak terdapat ABS, maka kemungkinan besar akan terjadi slip ataupun kecelakaan. Kemudian pembuatan rangkaian pada kendaraan motor. Pembuatan rangkaian ini ada beberapa langkah-langkah yang harus kita lalui terlebih dahulu. Yang pertama adalah perencanaan, di mana di langkah perencanaan ini kita merencanakan rangkaian yang akan dibuat. Ini melibatkan identifikasi fungsi-fungsi yang ingin diatur oleh rangkaian tersebut seperti sistem pengapian, injeksi bahan bakar, dan lain-lain. Kemudian dilanjutkan setelah melakukan perencanaan, kita melakukan desain rangkaian. Kita mendesain diagram secara keseluruhan seperti komponen ini terletak di mana nanti pada rangkaian, dan dan kita menghubungkan komponen-komponen tersebut juga pada rangkaian ini. Desain ini dapat dibuat menggunakan salah satu software yaitu CAD, Computer Aided Design. Masih banyak lagi software yang bisa digunakan. Kemudian setelah melakukan desain, kita memilih komponen yang akan digunakan sesuai dengan rangkaian yang telah dibuat sebelumnya. Komponen ini termasuk resistor, kapasitor, transistor, IC, sensor-sensor, saklar, konektor, fuse, dan lain-lain. Kemudian pastikan komponen yang dipilih sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan oleh rangkaian kendaraan nantinya. Kemudian setelah itu kita melakukan pembuatan rangkaian, di mana kita melakukan pembuatan rangkaian ini
melibatkan penyolderan komponen-komponen ke papan sirkuit PCB atau pembuatan rangkaian menggunakan breadboard untuk prototype untuk sebagai contoh. Kemudian setelah itu kita melakukan pengujian dan debugging. Caranya sambungkan rangkaian ke sumber daya dan uji setiap fungsi secara individual. Jika terjadi masalah atau kesalahan dalam operasi, lakukan debugging untuk mengidentifikasi dan memperbaiki masalah tersebut. Kemudian setelah melakukan debugging, kita melakukan integrasi dengan kendaraan. Integrasi kendaraan ini sendiri untuk melibatkan pemasangan rangkaian ke tempat yang sesuai dalam keadaan motor dan menghubungkannya dengan sistem kelistrikan yang ada sehingga menjadi kendaraan motor yang sudah siap pakai. Nah, kemudian kita lanjutkan pada sistem kontrol otomatis pada kendaraan motor. Di sini ada 5. Yang pertama, sistem pengendalian stabilitas elektronik atau YSC. YSC ini menggunakan sensor di mana dia mendeteksi kondisi pengendaraan yang ekstrim seperti kehilangan traksi atau slip roda, dan secara otomatis mengatur pembangkit tenaga atau pengereman pada roda tertentu untuk memperbaiki stabilitas kendaraan. Yang kedua ada sistem anti peluncuran atau launch control. Sistem ini memungkinkan kendaraan untuk meluncur dari posisi diam dengan optimal untuk meningkatkan akselerasi dan traksi. Ini mengontrol pengaturan mesin, transmisi secara otomatis untuk menghindari kehilangan traksi. Jadi fungsi dari sistem anti peluncuran ini seperti ketika kita tarik gas pertama, dia akan mengaktifkan fungsi di mana tidak kapasitas gas yang dikeluarkan tidak melebihi, sehingga kendaraan yang kita gunakan bisa dipacu dengan keadaan yang stabil. Kemudian yang ketiga, sistem pengendalian tekanan ban, di mana TPMS ini menggunakan sensor di setiap ban untuk memantau tekanan udara ban secara real time. Jika tekanan udara turun di bawah ambang batas yang aman, sistem ini memberi peringatan kepada pengemudi atau bahkan melakukan penyesuaian tekanan secara otomatis. Biasanya ada speedometer kendaraan. Yang keempat ada sistem pengendalian jarak jauh atau adaptive cruise control. Sistem ini memantau lalu lintas di depan kendaraan dan secara otomatis mengatur kecepatan dan jarak antar kendaraan untuk menjaga kecepatan yang aman dan menghindari tabrakan. Yang kelima ada sistem pengendalian miring elektronik, electronic stability control. Sistem ini menggunakan sensor untuk mendeteksi kecenderungan kendaraan untuk miring saat berbelok dan secara otomatis mengatur rem dan tenaga mesin untuk menjaga kendaraan tetap stabil. Kemudian kita lanjut pada sistem kontrol elektronik pada kendaraan motor, di mana di sini ada 3, sistem injeksi, pengapian, dan pengendalian suhu mesin. Injeksi sendiri itu dia mengontrol jumlah bahan bakar yang disemprotkan ke dalam ruang bakar mesin berdasarkan berbagai parameter, kecepatan mesin, beban, suhu. Ini injeksi bahan bakar ini meningkatkan efisiensi bahan bakar, respons mesin, dan emisi gas buang. Yang kedua ada sistem pengapian elektronik, di mana pada sistem ini dia mengatur waktu dan intensitas percikan api dalam sistem pembakaran mesin. Sistem pengapian elektronik ini sendiri meningkatkan efisiensi bahan bakar dan juga respon mesin dan emisi gas buang. Komponen utamanya pada sistem pengapian elektronik itu ada CDI, capacitor discharge ignition, dan ECU, engine control unit. Yang ketiga ada sistem pengendalian suhu mesin. Sistem ini menggunakan sensor suhu untuk memantau suhu mesin dan mengatur sistem pendingin untuk mencegah mesin kita overheat dan memastikan kinerja optimal mesin. Kemudian sistem kontrol elektronik berbasis microcontroller, di mana dia tersendiri ada penggunaan sensor. Sistem kontrol berbasis microcontroller ini banyak menggunakan sensor-sensor untuk mendeteksi kondisi lingkungan, kondisi motor, dan kinerja kendaraan. Yang kedua, sistem kontrol berbasis microcontroller ini penggunaan energinya dapat dioptimalkan untuk mencapai keseimbangan yang baik antara kinerja mesin dan efisiensi bahan bakar. Jadi performa dari kendaraan lebih stabil dan juga kita lebih nyaman menggunakannya. Kemudian ada peningkatan keamanan sistem. Keamanan sistem dapat ditingkatkan dengan adanya kontrol yang lebih canggih dan responsif terhadap situasi darurat. Seperti itu. Mungkin sekian yang dapat bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.